Musibah di laut kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Feri KM Lestari Maju, rute pelabuhan Bira Bulukumba, Pulau Selayar, kandas di perairan Pantai Selayar sesaat hendak merapat di Pelabuhan Selayar. Kapal yang membawa ratusan penumpang dan belasan kendaraan ini diduga mengalami kebocoran pada lambung kapal sehingga kandas. Kecelakaan KM Lestari Maju ini menambah panjang catatan buruk moda transportasi laut. Bagaimana kondisi moda transportasi kelautan kita? Saya akan berbincang bersama Ajib Razifwan Anwar, ahli transportasi utama dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Ajib, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Ajib, sebetulnya kapal ini dikandaskan atau tenggelam? Memang prosedurnya kalau memang terjadi satu kecelakaan di laut, yaitu di tengah laut dengan kondisi misalnya bocor atau mati mesin, itu salah hal kalau mati mesin memang sudah kejadian tidak bisa digerakkan lagi. Tapi kalau ada keselainan di kapal itu nakoda memiliki prosedur untuk mengkandaskan kapalnya. Nah kemudian tadi disebutkan sudah terjadi bocoran. Memang ini satu hal yang kenapa terjadi kebocoran itu berkaitan dengan kelayakan kapalnya sebelumnya ya. Atau seaworthiness-nya kapal itu. Jadi inilah yang menjadi prihatin kita bahwa banyak kapal-kapal kita di Indonesia ini dalam kondisi yang memang sudah cukup tua kondisinya dan itu perlu melakukan perbaikan atau pemeliharaan yang cukup intensif untuk mencegah kejadian. Oke, kembali kepada dikandaskan dan tenggelam, apa bedanya kapal yang dikandaskan dengan tenggelam? Karena bisa saja bocor itu kan hanya klaim dari nahkoda begitu. Ya, memang kalau misalnya tenggelam itu memang suatu kejadian yang lain ya dengan dikandaskan. Penyebab kecelakaan kapal itu macam-macam, ya bisa juga dia tertabrak atau juga memang tadi cuaca bisa tenggelam. Dan misalnya kandas yaitu kesalahan di dalam maneuvering kapal ke daerah-daerah dangkal. Nah, tetapi yang persoalannya sekarang kenapa dia kandas itu berkaitan macam tadi kan saya sebutkan. Oke, karena lambung bocor. Tapi tidak bisa dibedakan begitu. Kita bisa melihat prosesnya selama ini dan kita bisa memastikangkah apakah ini memang dikandaskan atau memang tenggelam. Bisakah kita melakukan itu? Itu nanti akan penyelidikan yang bisa. Kita untuk sementara kita percaya saja apa yang disampaikan oleh nahkoda dan pihak terkait begitu. Oke. Nah, sebetulnya ini memang SOP bahwa jika ditemukan beberapa kondisi maka kapal dikandaskan, itu memang SOP-nya. Seperti itu, meskipun ada ratusan penumpang di dalamnya dan 48 kendaraan. Iya, memang itu satu hal kalau kandas artinya kan memang tidak tenggelam, itu bisa ada kesempatan bagi penumpang untuk bisa lebih menyelamatkan diri dibandingkan kalau tenggelam. Tenggelam, ya penumpang di kedalaman dan itu memang kapal yang tenggelam akan menyebabkan arus yang nanti menyedot juga orang-orang yang menyelamatkan diri. Meskipun akhirnya 29 orang meninggal dunia. Itu bisa terjadi. Walaupun kalau melihat kondisinya itu memang penumpang masih ada kesempatan menyiapkan diri untuk menyelamatkan dengan melakukan life vest. Tetapi dengan life vest saja dengan kondisi yang laut yang demikian itu mungkin saja setelah dia memakai life vest tetap dia tidak bisa bertahan lama, ya kan? Mungkin dia jadi korban untuk meninggal, kan begitu ya. Oke, kebocoran mesin, lalu kebocoran di lambung, lalu mati mesin. Apakah itu kondisi yang memang terjadi secara tiba-tiba di tengah perjalanan atau bisa dideteksi sebelumnya? Sebenarnya nggak tiba-tiba ya, seluruhnya setiap kapal yang akan berlayar itu dilihat memang kondisinya terlebih dahulu, baik oleh regulator ataupun nahoda kapal dengan ABK-nya. Maka keputusan untuk memelayarkan kapal itu sepenuhnya nantinya ada surat persetujuan berlayar dari sah bandar yang dalam hal ini regulator dan juga nahoda kapal yang terakhir keputusannya dia akan berlayar atau tidak. Nah itulah yang pentingnya memang kalau pemilik kapal atau yang kapal itu mau melakukan satu yang disebut ISM ya, yaitu International Safety Management Code. Dia harus mematuhi, dia punya sistem manajemen safety management system yang harus dibangun oleh perusahaan pelayaran dan anak buah kapal. Oke, supaya artinya sampai kejadian seperti ini dengan alasan bocor lambung, mesin mati, lalu dikandaskan, ada kelalaian dari regulator yang mengizinkan kapal ini berlayar? Nah, memang ini kita perlu jelas bahwa kondisinya kejadian itu sebenarnya bisa dicegah, kan begitu ya.
Kalau memang terjadi banyak sekali kecelakaan, itu memang tidak terlepas dari apa dilaksanakannya secara konsisten peraturan dan ketentuan itu. Nah, kalau tidak dilaksanakan, ya Anda tadi sebut kelalaian, yaitu merupakan suatu kelalaian. Berarti memang ada aturan yang tidak dilaksanakan di sini dalam kasus ini. Banyak saya melihat bahwa seluruh peraturan ketentuan untuk keselamatan kapal itu sudah cukup lengkap. Jadi secara internasional itu IMO, International Maritime Organization, sudah membuat satu peraturan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh operator, seluruh regulator dan masyarakat yang menggunakan jasa transport laut itu harus mematuhinya. Dan itu adalah untuk kapal-kapal yang memang disebut konvensi kapal standar yang konvensi 500 GT ke atas. Bagaimana dengan kapal-kapal yang di bawah 500 GT? KM Lestari Maju ini di atas 500? Di bawah. Di bawah 500, oke. Ya, lalu saya memang kurang jelas, masih belum ya, nanti kita lihat. Nah, itu pengertian saya masih di bawah 500 ya. Itu ada ketentuan yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang disebut NCVS, yaitu Non-Convention Vessel Standard. Artinya secara peraturan, regulasi sebetulnya sudah lengkap dan sudah memastikan keselamatan dan kenyamanan penyeberangan begitu. Sampai ini kejadian, artinya kan ada aturan yang diabaikan. Nah, memang itu bisa dikatakan demikian ya, memang katakan demikian karena di situ kan pihak-pihak ada yang terlibat, yaitu tadi saya sebutkan regulator, operator, dan masyarakat. Tadi misalnya, kenapa masyarakat yang lebih dulu? Masyarakat perlu menyadari bahwa kapasitas kapal itu ada batasannya. Ya, masyarakat itu harus tahu bahwa kalau sudah melebihi kapasitas itu sesuatu yang membahayakan. Operator juga harus konsisten bahwa memang ada peraturan tadi disebutkan, misalnya tadi safety management system, yaitu sistem keselamatan pelayaran yang harus dibangun oleh perusahaan dan operator itu. Dan regulator harus menegakkan ketentuan yang ditentukan oleh IMO dan oleh regulator sendiri, NCVS. Saya kira demikian itu. Oke, dalam waktu yang berdekatan ini ada 3 kapal yang tenggelam atau dikandaskan begitu. Kalau memang KM Lestari Maju ini dikandaskan. Sebelumnya di Danau Toba, Pak, kita masih lekat dalam ingatan kita dan baru selesai, yaitu KM Sinar Bangun, dan setelahnya juga ada KM Ramos Risma Marisi. Nah, Anda sendiri bagaimana melihat kelaikan fasilitas pelayaran atau penyeberangan kita? Ya, memang pertama, kelaikan kita masih fasilitas untuk menunjang keselamatan pelayaran ini masih belum memadai sesuai kebutuhan. Karena memang seperti contohnya tadi di Danau Toba itu ada unit ya yang melakukan penegakan peraturan yang Dinas Perhubungan. Kita dapat pertanyakan apakah memang cukup SDM-nya yang qualified, yang cukup terlatih untuk menegakkan peraturan itu. Nah, kalau memang itu tidak cukup ada SDM, ya jelas terjadi kelalaian untuk melakukan penegakan peraturannya. Saya kira itu. Masukan dari MTI sendiri terhadap situasi seperti ini apa saja? Ya, jelas bahwa kita negara kepulauan yang sangat luas. Kita tahu bahwa pulauan itu dihubungkan dengan transportasi laut. Jadi, kembali lagi pemerintah harus menyadari betul bahwa kebutuhan terhadap transportasi laut ini harus menjadi prioritas utama. Dan untuk itu memang pemerintah harus membangun sistem ya yang cukup profesional di situ. Lalu disiapkanlah SDM yang cukup dengan sesuai kebutuhan dan juga sarana dan prasarana transportasi laut, baik kapal dan pelabuhannya. Nah, inilah yang memang tugas besar. Tetap saya sebutkan Pak Jokowi sudah mempunyai program yang disebut tol laut. Dan itu harus konsisten dibuat suatu konsep yang jelas yang dipahami oleh masyarakat untuk memang memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang cukup meningkat dengan cepat, tetapi tidak diimbangi dengan penyiapan sarana dan prasarananya. Nah, ini dan lebih lagi memang memperhatikan bahwa kebutuhan yang mendesak itu menjadi dilematis buat para regulator dan operator untuk melayani. Karena kalau kita tahu bahwa regulator akan menegakkan ketentuan, menahan atau melarang kapal itu berlayar, lalu bagaimana masyarakat untuk dipenuhi? Tapi keselamatan kan harusnya tidak bisa ditawar, Pak. Betul, itu betul, itu nomor 1 keselamatan.
Tetapi itulah makanya disebutkan peraturan regulator itu harus tegas, ya, profesional. Dia punya ketentuan dan harus ditegakkan, tidak ada pilihan. Tetapi juga harus diimbangi oleh pemerintah untuk menyediakan tadi sarana kapalnya yang memang cukup memadai dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai perhatian kalau memang ada kejadian seperti ini, siapa saja pihak yang bisa kita tunjuk hidungnya bersalah begitu? Oh, itu memang jelas seluruhnya saya nyebutkan. Siapa saja? Yaitu regulator, operator, dan masyarakat. Begitu. Bagaimana masyarakat tahu kapasitas kapal dan bahwa ini sudah melebihi kapasitas atau belum begitu? Bagaimana bisa menyalahkan masyarakat? Itulah makanya regulator kan juga bisa memberikan pemberitahuan bahwa setiap kapal yang akan berangkat itu kan bisa diumumkan bahwa dia ada punya kapasitas yang terbatas. Dan itu juga bisa dilakukan sering oleh pemerintah, yaitu yang disebut sosialisasi keselamatan pelayaran. Jadi di situ harus tetap dikampanyekan sosialisasi keselamatan pelayaran bahwa untuk diketahui oleh masyarakat seperti apa itu sarana yang dibutuhkannya. Baik, jadi masyarakat juga harus kritis kalau memang terlihat kapal sudah over capacity gitu. Itu tidak lagi memaksakan diri untuk bisa naik. Ini over capacity adalah satu hal yang bukan sepenuhnya oleh regulator dan operator. Masyarakat akan menyadari. Baik, Pak Ajib, terima kasih banyak atas kehadirannya pagi hari ini.